Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam ta'zimku buat para sahabat tercintaku, para pendengar, para penyimak channel Uripe Allah dimanapun Anda berada, baik yang di Alaska, baik yang di Brunei, baik yang di Singapura, baik yang di Malaysia, dan baik yang ada di Indonesia. Semua kalian adalah para sahabat-sahabatku. Semoga kita semua senantiasa dilindungi hati kita oleh Allah dari keateisan, dari kesyirikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita melanjutkan episode yang lalu, yang mana ternyata kita ini ateis. Kita ini tak bertuhan, dan kita ini tak beragama di sisi Allah. Akan tetapi sebaliknya, kita ini sudah Islam. Kita ini sudah memeluk agama Islam. Kita ini sudah melaksanakan perintah-perintah agama. Kita ini sudah beriman dan bertakwa, akan tetapi semua itu hanya di sisi manusia, bukan di sisi Allah. Bila kita sudah tahu begini, iman dan akidah kita, Islam dan amal kita selama ini masih belum di sisi Allah, akan tetapi masih ada pada sisi manusia kita. Jadi masih beda sisinya. Berarti bila kita belum pulang ke hadirat Allah, bila kita belum pulang di sisi Allah, maka itu artinya kita ini belum bertuhan, masih ateis. Coba yang wujud, coba yang nyata di hati kita siapa? Pastinya mayoritas manusia di sisinya yang lebih wujud, yang lebih nyatakan diri manusia kita daripada wujud diri Allah sebagai pencipta diri manusia kita di hati kita selama ini. Inilah bukti keateisan kita. Inilah bukti kekufuran hati kita. Dan inilah bukti bahwa iman tauhid kita selama ini hanyalah mentauhidkan hawa nafsu kita sendiri di hati kita yang ada dan yang wujud.
mentauhidkan iblis dan setan di hati kita selama ini, yang mana tugas iblis dan setan itu selalu menghalang-halangi hamba kembali kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya coba bacakan di dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat yang ke-19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب, yang artinya sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Tiada berselisih orang-orang yang telah diberi Alkitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka. Karena kedengkian yang ada di antara mereka, barang siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, maka sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Shadaqallahul azim. Marilah kita terobos, kita pahami hakikat makna mutasyabihat, makna yang sebenar-benarnya di dalam ayat Al-Imran ini di sisi Allah. Karena selama ini kita memaknai isi Al-Quran itu hanyalah sebatas makna-makna bajunia, makna-makna dohiriyah, makna-makna badania, dan makna-makna syariat-syariat saja. Kita selama ini buta. Kita selama ini luput dari makna yang sebenar-benarnya di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita memaknai ayat ini, sesungguhnya agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanyalah Islam. Nah, kita selama ini memaknai Islam itu hanya sebatas nama. Kita memaknai Islam itu sebatas golongan agama. Kita selama ini hanyalah memaknai Islam itu adalah golongan-golongan pemeluk agama secara badan, secara zahir, secara syariat saja. Kita selama ini memaknai Islamnya hanyalah Islam, tulisan Islam. Sehingga dengan kita memaknai tulisan-tulisan itu bahwa agama itu agama Islam, yang mana Islamnya hanya tulisan-tulisan saja, maka tidak akan sampai
Islam itu ke dalam dada kita. Tidak sampai keislaman itu di dalam hati kita karena masih terhalang oleh baju-baju kita sendiri. Bagaimana mungkin Islam bisa sampai menerobos ke dalam dada kita? Bagaimana mungkin Islam bisa menerobos ke dalam hati kita? Selama ini kita memahami Islam itu hanyalah Islam golongan. Islam tulisan hanya sekedar nama agama saja. Maka dengan demikian maka banyaklah perpecahan-perpecahan di antara kita. Banyaklah perpecahan-perpecahan di dalam pemeluk agama Islam itu sendiri. Karena tidak pahamnya apa yang dimaksud Islam di sisi Allah itu. Kenapa saudara-saudara kita di luar sana banyak perpecahan-perpecahan sesama pemeluk agama Islam secara raga, secara baju, secara syariat ini? Karena Islamnya belum masuk ke dalam hatinya. Jadi Islamnya hanya Islam baju saja. Islam pakaian saja. Islam amaliyah saja. Akan tetapi hati kita masih ateis. Hati kita masih kufur dari Allah yang wujud selama ini. Karena yang wujud, yang nyata, yang ada, yang hidup, yang kuasa, yang kehendak di hati kita masih manusianya daripada Allah di hati kita. Inilah tanda-tanda bahwa kita belum dikatakan inna dina indallahil Islam. Jadi Islam di sisi Allah itu tidak sama Islamnya di sisi manusia. Bila di dalam hati kita yang nyata, yang wujud, yang hidup, yang kuasa masih di sisi manusia kita yang berkuasa atasnya, apakah ini disebut Islam di sisi Tuhannya? Apakah ini disebut Islam di sisi Allah? Sementara Allah gaib bagi kita. Sementara Allah tiada bagi kita. Sementara Allah tak nyata bagi kita. Inilah bukti-bukti nyatanya selama ini kita masih ateis, tak bertuhan, melainkan mentuhankan diri kita sendiri, selain mentuhankan amal-amal kita sendiri, selain mentuhankan solat-solat yang kita lakukan sendiri. Selama ini kita hanya mentuhankan ibadah-ibadah kita sendiri. Selama ini kita hanya mentuhankan sholat duha kita sendiri. Selama ini kita hanya mentuhankan sholat tahajud kita sendiri. Selama ini kita hanya mentuhankan membaca Al-Quran kita sendiri. Dan selama ini kita mentuhankan diri kita sendiri atas seluruh aktivitas kehidupan ini selama ini. Berarti belum bertuhan. Karena yang ada, yang wujud di hati kita masih manusianya yang menyerupai kuasa Tuhannya. Manusianya yang menyerupai wujud
Tuhannya, manusianya yang menyerupai kuasa Tuhannya di hatinya. Berarti Islamnya belum selamat sampai di sisi Allah. Karena karena Islam itu hanya pada sisi Allah. Sementara di dalam hati kita yang wujud masih diri manusia kita sendiri daripada Allah. Berarti selama ini semua kekuasaan ini masih di sisi manusia kita. Masih di sisi hawa nafsu kita. Masih bertuhankan iblis dan syaitan yang terkutuk di hati kita daripada mentuhankan Allah. Apakah demikian yang dikatakan bahwa kita ngaku-ngaku sudah beriman kepada Allah, bahwa kita ngaku-ngaku sudah bertakwa di sisi Allah, bahwa kita ngaku-ngaku sudah memeluk agama Islam di sisi Allah? Hanya kitalah yang bisa menimbang-nimbang itu semua. Karena kitalah yang bisa menghisap-hisap diri kita sendiri sebelum kita dihisap oleh Allah. Maka dengan iman yang demikian inilah, maka dengan takwa yang demikian inilah yang mana masih jauh dari tujuan takwa dan iman kepada Allah, maka banyak perselisihan antar umat Islam itu sendiri. Apalagi perselisihan antar umat beragama yang lain. Inilah bukti bahwa selama ini kita belum bertuhankan Allah di hati kita. Namun jika di dalam hati kita sudah inna dina indallahil Islam, bila di dalam hati kita sudah memeluk agama Islam, maksudnya memeluk agama Islam itu bukan manusianya lagi yang wujud, bukan manusianya lagi yang hidup, bukan manusianya lagi yang berkuasa, bukan manusianya lagi yang mencipta diri manusia dan yang mencipta apapun yang dikerjakan oleh manusia. Inilah yang dikatakan Islam di sisi Allah. Ketika berkumandang di dalam hati, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ketika di dalam hati kita sudah tidak ada yang wujud lagi, sudah tidak ada yang hidup lagi, sudah tidak ada yang berkuasa lagi, sudah tidak ada yang berkehendak lagi kecuali Allah. Muhammadur Rasulullah, dan Muhammad dan manusia hanyalah diutus oleh Allah, dan Muhammad dan manusia hanyalah diciptakan oleh Allah, dan Muhammad dan manusia hanyalah diperjalankan oleh Allah, dan Muhammad dan manusia hanyalah diperan-perankan, diposisi-posisikan sebagai apapun sesuai kehendak Allah.
inilah yang dimaksud hati yang selamat menuju Allah. Bagaimana mungkin tidak selamat? Karena yang sudah wujud, yang sudah hidup, yang sudah berkuasa, sudah bukan manusianya di hatinya. Inilah yang dimaksud innad dina indallahil Islam. Jadi Islam, nah Islam yang sesuai, yang dibawa, Islam yang original, yang dibawa oleh para nabi dan para rasul, terkhususnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana di hati Kanjeng Nabi Muhammad yang ada hanya la ilaha illallah, bukan la ilaha illa ana, saya manusianya yang ada. Muhammad bukan kamu yang melempar, Muhammad bukan kamu yang memanah. Inilah bukti bahwa yang wujud, bahwa yang nyata, bahwa yang berkuasa atas diri Muhammadnya bukan Muhammadnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah bukti iman dan akidah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan inilah Islam yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu. Islamnya hati, bukan Islamnya baju. Islamnya hati, bukan Islamnya raga. Islamnya hati, bukan Islam yang ada di luar diri itu. Jadi Islam itu ada di dalam diri, bukan Islam ada di luar diri. Bila Islamnya masih di luar dirinya, berarti yang jadi, yang kuasa, yang wujud di dalam diri ini iblis dan syaitan. Karena kata Allah, inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh-musuh yang nyata bagimu. Jadi setan itu bukan goib, akan tetapi setan itu sangat amatlah nyata. Mau bukti kenyataan setan, mau bukti kenyataan iblis, coba lihat, coba cek siapa yang wujud di hatimu, dirimu kah atau Allah. Bila yang wujud dirimu di hatimu, itulah kenyataan setan-setan yang nyata itu. Nyatalah kemanusiaannya yang selama ini ateis. Nyatalah kemanusiaannya yang selama ini kufur dan ingkar kepada Allah. Siapakah setannya? Setannya ya diriku ini sendiri yang selama ini tidak selamat menuju Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.